Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan motorik anak. Adapun materinya yang pertama itu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak terbagi menjadi dua. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak, dan yang kedua itu pentingnya perkembangan motorik anak usia TK. Bagian kedua yaitu kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu gerakan motorik kasar anak usia TK dan gerakan halus anak usia TK. Yang pertama itu perkembangan motorik anak TK. Dalam buku Anak Prasekolah tahun 2000 tertulis bahwa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik yang disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan pusat motorik di otak. Perkembangan motorik sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan sesederhana apapun sebenarnya merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup pusat kontrol yang mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang diperoleh anak ketika ia terampil menguasai gerakan motorik. Selain kondisi badan yang juga semakin sehat akibat dari banyaknya bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan yang ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik dan perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan yang positif atau sosial positif. Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya tahun 2001, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomus. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang ia butuhkan untuk melakukan gerak tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan dan penampilan atau gerakan yang akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Yang ketiga itu tahap autonomus. Gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerak secara otomatis. Yang kedua itu pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung,
pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain, bergaul dengan lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik dan motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum, bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal ini yang menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Adapun yang pertama itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi proses fisiologis anak, seperti peningkatan sirkulasi darah, pernapasan, pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil. Misalnya anak usia TK. Sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal dengan kegiatan berolahraga. Jika anak terbiasa berolahraga fisik, ia mulai kecil, maka hal itu akan berakibat baik untuk pembentukan postur tubuh anak kemudian. Selain itu, kegiatan berolahraga juga atau bergerak membuat tulang dan otot bertambah kuat. Banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan yang gemuk. Badannya berlebihan agar akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang badannya normal. Kekurang aktifan seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan rentan terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak juga bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauhnya meningkatkan kemampuan motorik kasar, anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Namun, untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberikan tempat agar dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, melompat, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa rasa takut dan malu. Yang kedua itu kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima yang memiliki kemampuan motorik atau gerak yang lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima di teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari dan menggambar. Kemudian ia menyenangi dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Yang ketiga yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatkan fisik anak saat mereka usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak juga gemar
sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak yang dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim pada tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda dan menangkapnya. Yang kedua itu gerakan motorik kasar anak usia TK. Dari buku A sampai Z tentang perkembangan anak tahun 2002 dan buku Balita dan Perkembangannya tahun 2021, perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembang gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok-kelompok otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Bahkan anak juga yang dapat melakukan hal-hal yang lebih sulit seperti jungkir balik dan bermain sepatu roda. Oleh sebab itu, biasanya anak belajar gerakan motorik kasar di luar kelas atau ruangan untuk dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit di atas satu kaki, berjalan di titian atau dan sebagainya. Gerakan motor kasar melibatkan aktivitas otot, tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan koordinasi. Berbagai gerakan motorik yang dicapai anak tertentu sangat berguna bagi kehidupannya kelak. Misalnya anak dibiasakan terampil berlari dan memanjat. Jika ia sudah besar, ia akan senang berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kaki, berarti penguasaan kemampuannya lain. Seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dahulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting dan meronseng. Yang kedua yaitu gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakannya hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja, dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang cepat. Oleh karena koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik, maka sudah dapat mengurus diri sendiri dengan penguasaan orang yang lebih tua. Gerakan motorik halus yang terlihat saat anak usia TK antara lain adalah mulai dapat menyikat giginya, menyisir rambut, membuka dan menutup resleting, memakai sepatu sendiri, mengancing pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Semakin baik gerakan halus yang membuat anak dapat semakin bereaksi seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambar
sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, mengayam, menajamkan pensil dan lain-lain sebagainya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Pergelangan dan jari tangan anak juga memerlukan kemampuan kognitif, memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya untuk menggambar lingkungan, anak yang perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain, anak yang berlatih bermain balok dengan menumpukan balok kayu atau Lego. Anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang dia perbuat dengan balok-balok itu. Gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pesat di usia kira-kira 3 tahun. Usia itu anak dapat menirukan ayahnya memegang pensil, namun posisi jarinya masih belum jauh dari mata pensil. Di sini saya akan melihatkan perkembangan motorik anak, perbedaan antara motorik kasar sama motorik halus, perkembangan motorik anak pada usia 3 sampai 4 tahun. Motorik kasar yaitu menangkap bola besar dengan tangan lurus ke depan badan. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Yang ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Yang keempat, melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula. Yang kelima, mengambil benda kecil di atas baki tanpa menjatuhkannya. Yang keenam, menggunakan bahu dan sikut saat melempar bola hingga 3 meter. Yang ketujuh, berjalan menyusuri dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Yang kedelapan, melompat dengan satu kaki. Sedangkan motorik halus itu menggunting kertas menjadi 2 bagian, mencuci dan mengelap tangan sendiri, mengaduk cairan dengan sendok, menuangkan air dan teko, memegang garpu dengan cara menggenggam, membawa sesuatu dengan menjepit, membuka kancing dengan melepas pinggang, menggambarkan lingkaran yang namun bentuknya masih kasar. Adapun perbedaan motorik kasar dan motorik halus yang pada usia anak 5 sampai 6 tahun. Motorik kasar yang pertama itu berlari dan langsung menendang bola, lompat dengan kaki bergantian. Yang ketiga, melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan 2 tangan, berjalan pada garis yang sudah ditentukan, berjinjit dengan tangan di pinggul, menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut. Yang ketujuh, mengayuh satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Sedangkan motorik halus yaitu mengikat tali sepatu, memasukkan surat ke dalam amplop, mengoleskan selai di atas roti, membentuk berbagai objek dengan tanah liat, mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Yang keenam itu memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.